Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Surveillance yang beranggotakan Aida Absari, Aulia Rahma, Dia Rahmawati, Muhammad Raihan, Gita Rizky, Nurul Zafiera, Susi Lestari, dan Vivinda Trisnawati. Di sini, kami akan memaparkan 4 topik pembahasan, di antaranya pertama, definisi surveillance, yang kedua, surveillance menurut ahli, yang ketiga, sejarah perkembangan surveillance di dunia, dan yang keempat, perkembangan surveillance di Indonesia. Nah, sebelum sampai pada topik pembahasan, kita harus tahu dulu nih, sejarah itu apa ya? Sejarah merupakan ilmu yang terbuka, di mana setiap orang tanpa terkecuali bisa mempelajari dan menggunakan sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu juga berarti tiap orang bisa turut serta dalam perkembangan sejarah. Selanjutnya adalah topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi surveillance. Menurut Disease Control Priority Second Edition, surveillance kesehatan masyarakat adalah pengumpulan, analisis, dan analisis data secara terus-menerus dan sistematis yang kemudian disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pencegahan penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Awal mula surveillance diartikan sebagai suatu observasi dari orang-orang yang menderita penyakit menular yang mengancam jiwa manusia sampai menyebabkan kematian. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya adalah kolera, pes, cacar, dan sipilis. Topik pembahasan yang kedua yaitu mengenai surveillance menurut para ahli. Menurut Karyadi, di tahun 1994, surveillance merupakan pengumpulan data epidemiologi yang digunakan sebagai dasar kegiatan-kegiatan dalam bidang penanggulangan penyakit yang terdiri atas perencanaan program pemberantasan penyakit, evaluasi program pemberantasan penyakit, dan penanggulangan KLB. Sedangkan menurut Timrek di tahun 2005, surveillance merupakan proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi secara sistematis dan berkesinambungan pada data yang berkaitan dengan kesehatan, penyakit, dan kondisi. Kemudian, menurut WHO di tahun 2004, surveillance merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data secara sistematis dan terus-menerus, serta penyebaran informasi kepada unit yang membutuhkan untuk dapat mengambil tindakan. Dan yang terakhir, menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479 Tahun 2003, surveillance adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah kesehatan tersebut agar dapat melaksanakan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien. Topik pembahasan yang selanjutnya adalah topik pembahasan yang ketiga, yaitu membahas seputar sejarah perkembangan surveillance di dunia. Nah, pada abad 14 dan 15 tahun 1348, terjadi wabah penyakit pes atau Black Death di Eropa. Deteksi terhadap penyakit tersebut dianggap sebagai suatu kegiatan surveillance pertama kali di Eropa. Kemudian, pada abad 16, pencatatan kematian dan kesakitan karena wabah pes mulai dilakukan di beberapa kota besar di Eropa. Dan pada tahun 1532 dikeluarkan undang-undang tentang kematian di London, namun manfaat baru dirasakan pada abad berikutnya. Nah, pada abad 17 dilakukan pencatatan kematian secara sporadik jika ada wabah pes. Selain itu juga adanya pelapor analisis data oleh John Brown pada tahun 1662. Kemudian, di abad 18, tepatnya pada tahun 1776, Johann Peter Frank melakukan kegiatan surveillance dengan mengangkat polisi kesehatan di Jerman. Kemudian pada abad ke-19, William Farr selaku tokoh atau pelopor surveillance modern, beliau mengembangkan pengumpulan data rutin kematian dan penyebabnya. Selanjutnya pada abad ke-20, ditetapkan pemakaian konsep surveillance untuk pemantauan epidemik dan pencegahan penyakit infeksi. Nah, dimulai pada tahun 1889, Inggris Raya mengeluarkan peraturan tentang wajib lapor penyakit-penyakit infeksi. Kemudian pada tahun 1965, telah didirikan unit surveillance epidemiologi pada divisi penyakit menular di WHO Pusat di Geneva. Kemudian, topik pembahasan yang terakhir yaitu membahas seputar sejarah perkembangan surveillance di Indonesia. Dimulai sejak masa penjajahan Belanda pada abad ke-16, pada saat itu kesehatan masyarakat dimulai dengan upaya pemberantasan penyakit cacar dan kolera yang menyebar di masyarakat.
Penyakit kolera mewabah di Indonesia sekitar tahun 1937, kemudian diikuti oleh wabah cacar pada tahun 1948 yang awalnya disinyalir datang dari negara Singapura. Atas kejadian tersebut, pemerintah Hindia Belanda mulai melakukan upaya-upaya kesehatan masyarakat. Adanya lembaga seperti Stovia dan Nias turut menyumbang andil sangat besar dalam perkembangan kesehatan masyarakat di Indonesia, di mana lembaga-lembaga tersebut ikut menangani wabah penyakit pes di Pulau Jawa dengan memberikan vaksinasi kepada 15 juta penduduk Pulau Jawa dan penyemprotan DTT. Kemudian, ketika terjadi pandemi flu Spanyol di Pulau Jawa, tepatnya pada tahun 1918 sampai 1919, pandemi tersebut menyebabkan kematian di seluruh wilayah di Pulau Jawa. Pemerintah kolonial pun mengumpulkan data pandemi dalam laporannya. Pencatatan laporan tersebut pun dijadikan upaya untuk menganalisis tingkat kematian dan ancaman penyakit menular di Jawa. Data-data ini dicatat dalam daftar desa dan kelurahan. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Semoga ilmu ini dapat menambah wawasan teman-teman ya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.